Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Nadia Zerlinda, seorang artis cantik yang punya jimat. Bisa dibilang begitu, bukan jimat sebenarnya. Bukan jimat sih, kayak kayak turun-temurun gitu. Bendanya Jimat, seperti apa? Seperti keris kecil. Kecil banget sih, segini kayaknya. Kecil banget. Itu kamu simpan? Nggak disimpan orang tua sih, katanya turun-temurun gitu. Oke. Pernah ada ritual yang dilakukan untuk keris itu? Kalau ritual sih Nadia belum tahu ya ritualnya tuh kayak gimana. Tapi Nadia pernah ngelihat temen. Pernah ngelihat itu ritualnya tuh kayak tiap malam Jumat kita harus mandi kembang. Kembangnya itu dimakan. Makan kembang? Iya. Dimakan? Kamu pernah ngelihat itu? Pernah sih, pernah ngelihat. Apa yang terjadi saat melakukan ritual itu? Satu keluarga. Fungsi ritual itu untuk apa sebenarnya? Nadia sih nggak berani tanya ya, nggak berani tanya soalnya emang kebetulan Nadia lagi main ke sana malam Jumat sih, dan itu lagi ngadain ritual gitu, bener-bener ritual. Kamu ikut? Enggak. Lihat aja? Lihat aja. Nggak berani ngomong soalnya lagi kumpul banyak banget gitu. Artinya kalau misalnya ritual itu juga dilakukan ke keris yang diwariskan itu, kalau itu nanti udah jadi milik kamu, kamu harus melakukan ritual itu juga dong? Kurang lebihnya seperti itu kayaknya. Kamu cukup percaya dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk gaib gitu ya? Nadia sih nggak percaya sih sama kayak gitu, kayak sembah-sembah sesajen atau gimana sih, Nadia nggak percaya. Tapi pernah melihat orang melakukan itu soalnya? Pernah ngeliat, real lihat sendiri. Baik, nah berikut ini yang akan hadir adalah seorang laki-laki yang mengaku memiliki pengawal gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Haikal. Selamat malam, silakan. Haikal, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saat ini, pekerjaan saya adalah memberi solusi kepada para pasien saya. Maksudnya Anda paranormal atau Anda dukun atau apa? Anda boleh sebut saya siapa aja. Anda boleh sebut saya apa aja. Tapi yang pasti, saya bisa melakukan apapun yang saya kehendaki. Apa yang dikehendaki misalnya? Sebut saja meneluh, menyantet, atau menyembuhkan orang. Kalau menyantet, apa yang terjadi sampai dia harus meninggal korbannya? Itu tergantung pesanan. Pernah ada yang sampai meninggal? Pernah. Berapa biaya yang Anda minta untuk sekali meneluh atau santet? Kalau soal biaya, tergantung dari kepuasan pelanggan. Jadi saya tidak bisa menceritakan berapa besarannya yang harus saya targetkan. Berarti nggak target sendiri budgetnya berapa, harganya berapa? Enggak. Yang pasti, jika pelanggan saya merasa puas dan tersalurkan dendam ataupun keinginannya, sudah pasti dia akan membayar dengan harga yang mahal. Oke, Mas Haikal, saya nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Ada yang dapatkan bahaya atau terancam, atau penonton kami di sini juga terancam. Ya, saya harap apapun nanti yang terjadi saat bertemu dengan Roy Kiyoshi, semuanya harus bisa Anda kendalikan. Pokoknya Mas Bayu tenang aja. Semuanya under control.
Oke, kalau begitu saya persilakan Anda untuk langsung ceritakan semuanya ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Haikal terlahir pada tanggal 13 November 1984. Dia tinggal di rumah bernomor 16. Saya melihat karakter yang ambisius dan berbahaya. Dia memiliki pelindung yang tidak ramah. Ada banyak korban yang berjatuhan. Pikirannya dipenuhi kejahatan. Ada sosok makhluk halus yang ingin mencoba komunikasi dengan saya, dan dia tidak suka sama saya. Pergi kamu jauh-jauh. Saya tidak takut. Saya akan membantu Haikal dalam memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam. Silakan duduk. Haikal, tanggal lahir 13/11/1984. Lahir di bulan November, kemudian nomor rumah 16. Anda memiliki ilmu bisa mendapatkan apa yang Anda mau, seperti mengirim santet, teluh, atau Menyembuhkan. Dan maksud kedatangan malam hari ini hanya ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi. Itu Iya. saja, betul? Tapi Anda sudah janji tidak akan ada yang terancam dan menimbulkan bahaya di sini. Betul? Anda tenang saja. Saya cuma mau dapat konfirmasi dari Anda. Ya, Oke. Oke. Ada yang bisa saya bantu dengan Mas Haikal? saya yakin Anda tidak bisa membantu saya apapun. Maksudnya gini deh, cerita dulu deh ke kami. Ilmu yang Anda punya itu dari mana deh? Gimana caranya pertama kali Anda punya ilmu seperti ini? Suatu ilmu itu bisa diperoleh dari 3 hal. Oke. Menitis, menetes, dan menetas. Maksudnya? Menitis. Kalau menitis itu adalah turunan dari leluhur. Menetes, biasanya pelaku itu mencari atau mengulik ilmu tersebut. Kalau menetas, dia memperebutkan ilmu tersebut dari orang lain. Yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, ada sebagian yang menitis dan yang menetes. Menetes. Ya. Oke. Jadi, menurut saya, ilmu pada akhirnya akan melekat di diri kita jika kita sendiri menggilai ilmu tersebut. Anda termasuk yang mana? Sudah menggilai atau tidak? Kalau mengirim santet sampai ada yang meninggal, masih wajar menurut Anda? Jika dalam tahap nalar saya masih wajar dan korbannya tersebut memang sudah terbukti melakukan suatu kejahatan ataupun apapun permintaan dari pasien atau pelanggan saya akan lakukan. Jadi yang jahat menurut pasien Anda itu sah untuk dikirim santet? Ya, Kenapa mau? kenapa mau? Iya. Untuk Kenapa mau mengurangi, untuk ngirim santet gitu ke orang itu? secara harfiahnya,
untuk mengurangi populasi manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak manusia di muka bumi. Saya rasa sih itu Anda bermain untuk menjadi Tuhan, Iya. menentukan manusia layak hidup atau enggak. Jaga omongan Anda. Saya nggak perlu jaga, saya hanya mengutarakan yang benar. Saya bisa melakukan apapun terhadap Anda. Saya juga bisa mengusir Anda dari sini. Usir saya. Dalam beberapa jam, saya pastikan Anda akan menderita. Saya mau tahu, Roy, yang kita ajak bicara ini manusia atau bukan? Ya, manusia lah tentunya pastinya. Tentu Apakah manusia. masih bisa berpikir dengan nalar manusia atau memang sudah dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang gaib? Saya ngelihatnya sebenarnya udah dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang gaib, tapi plus karakter dia dari kecil sampai gede ya begitu gitu. Jadi habit ketemu dengan karakter yang enggak jadi kayak gitu hancur-hancuran. Seperti apa makhluk-makhluk yang ada di dia, Roy? Saya menggambarkan soal nenek-nenek, kakek-kakek, lalu tengkorak, kuburan. Banyak sekali yang saya gambarkan. Oke. Oke. Haikal, saya mau tanya lagi ya. Saat Anda punya ilmu yang Anda miliki, yang membuat Anda merasa sangat hebat sekali ini, ritualnya seperti apa? Ritual adalah hal basi dalam dunia perdukunan. Jadi, apa yang Anda lakukan? Saya menyembelih beberapa hewan untuk dipersembahkan kepada apa yang saya percaya. Apa yang dipersembahkan? Hewan apa? Monyet dan juga ayam hitam. Yang Anda lakukan, yang menurut Anda bukan ritual itu, dilakukannya tuh rutin, sekali-sekali, atau di momen tertentu? Segala hal tersebut itu rutin dilakukan. Kapan? Setiap tahun sekali saya harus melakukan itu sebagai tanda bukti pengabdian saya kepada apa yang itu. percaya. Yang kamu sembah apa sih? Boleh kita tahu nggak? Kalau memang Roy hebat, harusnya dia tahu apa yang saya punya. Apa sebenarnya yang dia sembah, Roy? Yang jelas ini semuanya isinya hitam dan gelap. Yang berasa paling benar aja. Iya. Kalau ada orang hadapin seperti ini, kita harus lebih backstep. Jadi tidak ada kebencian. Seperti itu. Sosoknya seperti apa, Roy, yang dia sembah? Lihat gambar seperti orang, kemudian kayak orang cacat gitu. Dan tengkorak, berlidah panjang, banyak sekali. Arogan sekali Anda. Arogan. Sebentar, saya mau tanya dulu. Saya lagi bicara sama Roy. Ini apa yang kamu gambar? Ini adalah sosok muka dengan ini rohnya kemana-mana. Dan ini ada tengkorak yang tidak terurus. Gitu. Itu yang saya lihat. Ini yang kamu lihat dari dia? Iya benar. Sangat-sangat ekstrim. Jadi dia merasa hebat sekali dengan ilmu yang dia punya ya. Udah. Oke. Dia menikah nggak sih? Udah punya keluarga? Saya tidak perlu keluarga. Kenapa dia beli keluarga? Saya hanya perlu pelayan saya, Siapa pelayannya? istri saya, anak saya. Mereka adalah pelayan saya. Hah? Jadi Anda menganggap istri dan anak Anda sebagai pelayan? Ya, Bukan mereka. keluarga.
Kalau Anda mau, Anda juga bisa menjadi pelayan saya yang kelima. Anda mau? Aduh, jangan. Enggak. Jangan. Dia bintang tamu ini hadir di sini. Nah, dia ini hadir di sini justru menemani kita, nggak ada hubungannya. Pertanyaannya dia karena emang dia ingin tahu. Ingin tahu. Kalau ada maksud apa-apa, jangan ganggu dia. Itu kan tempat duduk. Apakah Anda mau tukar tempat duduk? Biar Jangan dia nanti dia lucu berhadapan-hadapan. Tenang saja, Roy. Polisi. Saya pun tidak terlalu menginginkan dia. Oke. Saya mau tahu deh, apa yang biasa Anda lakukan dengan yang Anda bilang pelayan-pelayan tadi? Sudah pasti pelayan saya akan mengikuti semua. Semua yang saya inginkan pasti akan mereka lakukan. Memberi anak, memberi tumbal, buat. ya, ya, Apa yang ditumbalkan? yang saya lahirkan. Kenapa bisa gitu? That's life. Itulah hidup. Itu kan seorang anak butuh kasih sayang bapaknya. Oke. Bener nggak sih? Iya. Pada akhirnya akan mati juga, toh. Iya betul. Tapi kan sebagai seorang bapak kita harus ngasih kasih sayang ke anaknya. Itulah saya punya Harus pelayan tumbuh yang besar. banyak. Oke. Jadi saya mau tahu ya, itu tumbalnya itu dilakukan untuk mau memberi ke makhluk-makhluk itu, Roy. Iya, untuk memberi ke makhluk-makhluk itu agar powernya bertambah dan bisa berkomunikasi lancar. Itu untuk kehidupannya dia tumbalnya. Berarti dia juga nggak nganggap kalau dia itu anak dan istrinya itu. Iya, saya masih Itu curiga ya. semua pelayan buat dia. Iya. Buat apa yang dia mau? Apakah kamu bisa ritualkah hari ini? Ritual. Iya, apa yang bisa Ritual setahun sekali itu, Roy. ditunjukkan? Iya, bagaimana? Saya tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud memojokkan atau menghina, hanya pertukaran ide. Anda tahu yang punya saya ini? Apa isi dari yang punya saya? Apa ini? Mereka saya dapatkan di kaki gunung Merbabu. Ah, di gunung kan memang banyak keong-keong seperti ini. Anda bisa dapatkan keong seperti ini. Istimewanya apa? Anda tidak bisa melihat. Anda orang awam. Apa, Roy, yang bisa dilihat, Roy? Yang kamu lihat apa, Roy? Ya, ntar saya juga jawab, juga dimentalin lagi pertanyaannya. Intinya sebenarnya saya melihat ketidakdamaian di batu itu. Jadi saya merasakan ada energi buruk yang ada di batu itu. Mereka tidak buruk, Roy. Kenapa sih kamu so tahu sekali, Roy? Mungkin tidak buruk menurut Anda. Menurut orang lain belum tentu. Betul nggak? Orang lain itu siapa? Roy, barusan dia menilai. Roy baru punya ilmu sedikit. Anda udah banyak ilmunya. Ini saya dapatkan setelah saya bersemedi selama 5 tahun. Bila dipraktekkan bagaimana? Bisakah? Saya tidak perlu mengeluarkan ini. Saya tidak perlu menunjukkan betapa hebatnya mereka. Biasanya Anda gunakan untuk apa? Tapi saya ada media lagi yang bisa saya tunjukkan. Apa biasanya? Tunggu sebentar. Belakang. Ini kayaknya ada yang salah sama jiwa mentalnya deh. Just wanna go home and sleep. Iya, wait. Kelihatannya. Iya, iya. Untuk banget kelihatannya. Udah biarin kita kelarin dulu aja.
Apa itu? Boleh Kenapa dibuka? Anda menjauh? Loh. Anda takut? Ya oke. Apa yang mengisinya? Situ. Lintah adalah media paling sempurna bagi saya untuk mentransfer energi apapun itu pada seseorang ataupun korban. Karena sifatnya menyerap, dia mendapat menyerap energi saya lalu mentransferkan ke korban. Anda mau coba? Gimana caranya? Mereka akan menyerap energi saya. Kamu lempar, kamu Mereka akan kasih ke orang atau kamu kirim? Mereka akan menyerap energi saya, Hmm? kekuatan saya, lalu mereka akan saya kirimkan kepada korban. Gimana caranya? Iya, saya ingin penasaran bagaimana caranya. Oh, dikirimkan lewat? Itu di bawah pengetahuan Anda, jauh di luar pengetahuan Anda, karena Anda hanyalah orang awam. Roy ini dia menggunakan media ini untuk mengirim makhluk-makhluk yang gaib kah? Atau apa yang dia gunakan? Apa yang dilakukan dengan lintah-lintah itu? Kan kamu lihat. Saya lihat dengan lintah-lintah itu dia bisa menghisap darah dan akhirnya juga untuk kekuatan supranaturalnya yang ada di dalam badannya. Roy, kamu bisa ngerasain gak sih di samping kanan kiri belakangnya itu ada makhluk seperti apa sih, Roy? Di sebelah sini, karena kalau begitu saya lewat sini kayak ada hawanya beda di sebelah sini. Sebentar. Boleh dimasukin ya? Hah? Dimasukin ke tempatnya. Nanti dia keluar soalnya. Dia memang akan keluar. Dia cari jalan keluar. Mereka adalah salah satu pelayan saya. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Lintah-lintah ini memang dikirim. Bagaimana cara mengeksekusi korban-korbannya? Saya melihat lintah-lintah itu emang dari dia sendiri sih. Manifestasi dari yang sebelum-sebelumnya. Wanna try? Oh, thank you. Oke, saya butuh garam. Jadi ini manifestasi makhluk-makhluk ini. Haikal. Mas Haikal, saya baik-baik memberikan wejangan. Di atas langit pasti ada langit, ya. Jadi jangan sampai Mas Haikal jumawa gitu loh, jumawa seolah-olah kamu yang terhebat. Mungkin ada lagi orang-orang yang bisa lebih dari itu, ya. So what do you want from me? No. Tidak ada hal lain yang saya inginkan. Saya mau tanya deh. Diam. Dari tadi Anda meremehkan saya. Saya nggak meremehkan. Saya nggak meremehkan ya. Coba duduk. Duduk, kita duduk. Kita ngobrol. Duduk. Duduk. Anda dan keluarga Anda bisa menderita dalam hitungan jam. Camkan itu. Kalau saya jadi Anda, Mas. Kalau saya jadi Anda ya. Dengan punya anak dan istri, Banyak dan lagi ya. itu punya kemampuan bisa mengobati. Saya akan menggunakan ilmu padi, di mana kalau semakin berisi itu akan semakin merunduk sih. Enggak. Biasanya justru yang setengah-setengah itu yang rasanya paling hebat gitu. Itu ilmu peribahasa, Mas. Bukan ilmu padi. Udah deh, kamu kesini mau ngapain? Udah itu aja. Mau ngapain? Udah cukup kah?
Udah puas? Ah ya. Apa? Ternyata lu nggak ada apa-apanya. Ilmu lu masih cetek, Roy. Serah lu deh mau apa. Dan lu harus bisa jaga omongan. Lo jaga mental lo, jaga. Main jiwa. Aku panggil dia lagi ya kayaknya, masuk sini ya, biar tuntas sekalian, selesai semuanya. Aku nggak mau nanti kita pulang, keluar dari sini, ada yang nggak tuntas, kejadian sampai ke rumah. Ada apa-apa ntar. Oke, bentar. Oke, Mas Haikal, kami sengaja minta Anda balik lagi ke sini karena memang kami ngerasa apa yang kita bahas hari ini harus tuntas di sini. Gimana? Bisa kita lanjutkan? Pertama, saya nggak perlu respect dari Anda, dari Roy atau dari siapa. Yang kedua, saya menunggu lama di sini. Ternyata yang saya temui hanyalah ya. Oke. Jadi saya tidak ada memendam dendam atau apapun. Cuma saya kecewa. Terus terang saya kecewa. Apa yang digembar-gemborkan, semuanya. Gini ya Mas, saya minta maaf kalau bikin Anda kecewa, tapi tujuan kami di sini adalah untuk membuat semua yang datang bisa punya kehidupan lebih baik. Karena memang itu yang kami harapkan, semua yang hadir di sini untuk bisa menyadari kekeliruannya, lalu sama-sama kita menuju ke kehidupan yang lebih baik. Dan kita kasih pelajaran juga, kita kasih informasi dan inspirasi juga buat orang banyak. Kalau Anda menjalankan dan melakukan hal seperti ini akibatnya. Iya. Perlu saya tambahkan lagi satu poin. Masa kecil dia itu kurang bahagia. Itu yang kamu lihat, Sehingga dia membuat jadi seiring berjalannya waktu SMP, SMA cukup keras sekali kondisinya. Dia hidup di lingkungan yang sangat-sangat keras. Kemudian dia tidak bisa melawan itu. Jadi dia harus ikutin pattern-patternnya, makanya terciptalah karakter yang seperti ini. Itu yang saya lihat. Dan makhluk apa ya yang mempengaruhi kamu sampai kayak gini? Sebenarnya saya mencium adanya ritual-ritual yang udah gak kecampur kemana-mana gitu loh. Ritual-ritualnya udah banyak sekali justrunya. Jadi makanya makhluk-makhluk halus bentuk ini, bentuk itu semuanya udah pada nempel sama dia. Udah nggak bisa kedetek. Ini yang kuntilanak ada, yang kakek-kakek ada, yang tengkorak juga ada, semuanya ada. Dan makhluk-makhluk ini ngikutin dia atau ada di dalam diri dia, Roy? Ada di dalam diri dia, dan terutama pada hati dia. Bukan hati manusia lagi. Hatinya udah setengah setan. Oke. Salah, Roy. Bukan nempel di diriku. Mereka dan aku adalah satu kesatuan. Iya. Tadi Roy bilang kalau boleh saya jelaskan bahwa Beda. Menempel dengan satu kesatuan beda. Ngerti? Oke. Ini Bayu, saya merasa ada punya penglihatan vision. Tubuhnya iblis dan tubuh dia udah menjadi satu, hancur lebur di dalam hatinya dia.
tampaknya sangat-sangat parah banget buat dia. Jadi iblisnya sama egonya udah melebur semuanya. Dan jadilah dia sekarang. Yang saya tahu orang yang begitu banyak ilmunya, ya nggak akan seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gitu. Betul sekali, saya setuju dengan Bayu. Iya, saya setuju dengan Anda Bayu. lagi-lagi meremehkan kekuatan saya. Anda merasa Don't point diremehkan. finger to Ya. my partner. Ingat Bung, apapun yang keluar dari mulut Anda Mhm. itu bisa menjadi senjata buat Anda sendiri. Anda mengancam saya. Saya nggak mengancam, Tahu maksudnya? tapi Anda akan merasakan sendiri akibatnya. Ya gini deh, baik kalau itu menurut Anda oke dan baik gitu, benar, silahkan. Ya. Tapi setiap perbuatan ada konsekuensinya dan ada ganjarannya. Kejahatan akan dibalas kejahatan, kebaikan akan dibalas kebaikan, ya. Seperti itu aja. Mudah-mudahan Mas Haikal ya bisa lebih woles, Lebih santai, lebih apa ya? Tone down, lebih tone down sih sebenarnya. Iya, nggak Dia perlu. juga bisa kontrol diri dia. Ya karena dia bilang juga menggunakan kemampuannya untuk pengobatan, mengobati aja. orang. Jadi kan sebenarnya ada sisi kebaikan dalam diri dia yang bisa dia ikuti. Cuman dia terlalu sombong untuk mengikuti itu. Ada yang mau disampaikan, Nadia? Mhm. banget Kamu orangnya. nggak bisa. Baiklah, saya akan berpesan. Mungkin kan Silakan. kita tidak akan pernah ketemu lagi ya, entah kapan dan di mana. Mumpung saya masih bisa ada waktu ketemu dengan kamu, sekarang akan saya gunakan baik-baik. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih sekali dengan rasa terima kasih yang terdalam karena sudah berbagi cerita dan berbagi inspirasi. Ternyata ada orang yang seperti ini, ada yang seperti itu. Terima kasih pokoknya udah berbagi dengan kami bertiga dan semoga bisa berubah menjadi lebih baik. Gak usah guruin saya, Roy. Dan mohon maaf Maaf. kalau ada kata-kata yang Mas Haikal, menyinggung. ya kami semua minta maaf Iya. kalau ada hal-hal yang menyinggung. Bukan maksud menggurui, tapi kami hanya berharap Anda mendapatkan kehidupan yang baik. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir di Terima Menembus kasih. Mata Batin. Setelah ini, apapun yang kita obrolin, apa yang kita bahas, selesai di sini. Iya. Keluar dari ruangan ini, dari studio ini, tidak ada dendam. Sama-sama kita jalani kehidupan masing-masing. Saya cuma berdoa, mudah-mudahan Anda mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih bahagia. Ya, Iya. terima Terima kasih kasih. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan ruangan. Satu pesan saya. Jangan remehkan. Semuanya itu ada, semuanya itu eksis. Iya, Kelak kalian akan merasakan. iya. Baik, terima kasih. Iya. Setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawabannya. Rasa sakit akan dibayar kepedihan. Kepuasan akan dibayar penderitaan. Dan nyawa akan dibayar kematian. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sari. Silakan. Sari, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya usaha Usahanya sebagai? kuliner aja sih. Oke, di bidang kuliner. Iya, bidang kuliner. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan malam hari ini?
cerita yang pernah saya alamin dan sampai sekarang sebenarnya masih. Gimana ceritanya? Memang keluarga saya dari orang Kejawen ya dulunya, keturunan dari Jawa. Tapi memang dulu masih zaman kakek saya itu masih menganut Kejawen agamanya. Jadi masih kayak klenik lah ya, seperti itu. Cuma sebenarnya itunya positif, cuma tergantung yang mengarahkan aja gitu kan. Cuma dan ada keturunan juga yang sudah menjadi paranormal juga. Oke, keluarga besar ada yang Iya. jadi paranormal Iya. gitu ya. Oke, boleh diceritakan juga Anda dengan punya ritual atau mungkin ilmu yang dimiliki biasa digunakan untuk apa ya? Kalau ilmu sih sebenarnya nggak sampai ke hitam ya. Cuma memang ritual dari kecil itu sudah diberikan dan saya lakonin juga. Ritualnya sebenarnya alurnya mau positif. Cuma kalau mau saya bikin negatif ya juga bisa. Pernah? Untuk negatif sih pernah sekali. Apa yang Anda lakukan? Untuk apa ya? Keinginan untuk mendapatkan seseorang. Untuk apa? Mendapatkan seseorang. Pelet, semacam pelet. Iya, Semacam pelet, ya? mungkin kasarnya seperti itu ya. Oke, tujuan Anda datang malam hari ini? Sebenarnya sampai sekarang masih terjadi. Tapi walaupun ritual itu tidak saya lakukan, tapi kan karena barang bendanya masih saya simpan, jadi ya masih tetap berlaku lah. Saya sebenarnya pengen tujuannya karena masih ragu, apakah saya akan lepas atau tidak gitu loh. Saya pengen dibantu gimana caranya saya pasti dan yakin untuk benar-benar lepas karena kasihan juga gitu kan kalau selalu terikat dengan saya kan fokusnya ke saya terus gitu loh. Saya pengen benar-benar melepas orang itu dengan biar dia bebas gitu. Karena Mudah-mudahan ya keraguan Anda bisa terjawab dan mudah-mudahan tujuannya untuk kebaikan Iya. melepas orang itu bisa diwujudkan malam Iya. hari ini. Dan sebaiknya Anda cerita langsung dan jujur, jangan ada yang disembunyikan Iya. pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sari, perempuan yang lahir pada tanggal 1 Januari 1988. Dia memiliki hati yang mulia, namun cenderung mudah marah dan pendendam. Saya melihat ada kekuatan gaib dalam hitam, black magic dan arwah gentayangan sangat terasa. Kekuatan itu cenderung dapat membahayakan orang lain. Saya melihat sosok penampakan kakek-kakek yang rusak mukanya dan bau busuk seperti bau mayat. Dan dia berusaha untuk hadir pada malam hari. Saya kakek-kakek ini adalah penjaga sana. Saya tak tahu lagi Halo, Halo Roy, selamat malam. malam. Oke, baik. Terlahir dengan nama Sari, tanggal lahirnya 1 bulan 1 1988. Sari punya ilmu semacam supranatural, pernah menggunakan untuk mengambil hati seseorang Iya. dan sekarang ingin lepas Iya, karena ya kasihan. iya, Gitu ya? kasihan. Oke, betul begitu. Iya. Oke, baik. Saya ngerasain banyak aura supernatural loh di tangannya dia. Coba pegang tangannya dia deh. Gak apa-apa Roy, Apa yang kamu rasain, Bayu? panas. Panas?
Itu kenapa, Roy? Gini. Si Mbak siapa tadi? Sari. Mbak Sari punya kekuatan ilmu magic yang sangat tinggi sekali. Jadinya terlihat untuk bisa orang tuh langsung nempel. Iya kan? Iya. Ini saya jujur dari vision saya. Saya tidak tahu kamu dari mana asalnya dan bagaimanapun saya baru bertemu hari ini dan saya ngerasa aura kamu tuh kamu harus berkata jujur juga. Iya. Aura kamu di sini pria melihat kamu langsung jatuh hati. Iya. Dan betul. Dan mereka rela ngorbanin apa aja demi Mbak Sari. Betul. Itu yang Roy lihat. Jadi ketika mereka sudah kepincut dengan Mbak Sari, berhubungan badan, kemudian juga dibiayain. Oke. Tapi Mbak Sari saya pengen nanya jujur. Tangan kamu kenapa ya kepeset? Yang mana, Roy? Oh ini, kalau ini memang pernah terjadi sesuatu. Apa? Saat saya mau menjalankan ritual dan mau pergi ke suatu tempat, saya sempat tergores sedikit karena agak kecelakaan saat itu. Sebenarnya saat itu saya diperingatkan untuk tidak boleh jalan, tapi saya tetap ngeyel karena benar-benar ingin orang itu harus sama saya. Jadi tetap berangkat ke sana. Tetap. Dan itu kena apa? Posisinya sebenarnya bukan kena benda jam tangan sendiri karena saat itu saya kecelakaan, mungkin memang ada halangan karena memang sudah diperingatkan. Oke. Tidak boleh ke sana sebenarnya. Gitu. Tapi tetap berangkat ke sana. Berangkat. Tetap. Oke. Dan saya merasakan ada aura yang jahat sekali sih di dalam tubuh dia sebenarnya. Ada rasa dendam gitu. Dan aku ngerasa kamu perempuan tapi punya daya dan usaha seperti laki-laki. Mukul orang? Betul. Iya. Jadi pukul laki-laki atau perempuan? Pernah laki-laki dan pernah perempuan. Hampir saya bunuh dulu laki-laki. Hampir saya bunuh karena saya pernah berprinsip dulu sebenarnya itu mantan saya. Selama dia tidak menyentuh badan saya tidak akan maafkan dia. Tapi sampai dia menyentuh kulit saya, dia atau saya yang mati. Akhirnya kamu lakuin santet. Santet sih enggak. Tapi ada suatu ritual. Memang saya bukan diajarkan, memang dari kecil selalu dikasih tahu apapun yang kamu inginkan tinggal kamu baca mata hati batin dan kamu baca setiap malam, itu aku selalu lakukan. Dan sampai saya nyumpain juga, saya jujur saya banyak salah sih sebenarnya kan dengan emosi saya. Sebenarnya saya tidak boleh melakukan itu. waktu itu apa yang terjadi dengan laki-laki yang kamu katakanlah santet itu? Hidupnya hancur. Dia masuk penjara. Dia masuk penjara? Iya. Saya bikin hidup dia jadi berantakan karena posisinya saat itu juga pekerjaan dia sebenarnya bukan pekerjaan yang mulia. Tapi memang karena saya mencoba terus setiap malam dan 2 hari setelah saya mengucapkan itu sama dia, 2 hari kemudian dia masuk penjara. Masuk penjara? Ya. Tapi untung gak tewas ya? Dia hampir saya bunuh pakai garpu dan pisau saat itu. Garpu? Iya. Gimana ceritanya kamu mau nusuk laki-laki gitu? Iya, karena dia sempat nonjok saya tangkis, saya sempat berantem dan sempat tonjok-tonjokan. Jadi dia ini mantan suami atau mantan pacar? Mantan pacar, iya. Anda ribut, kamu berantem. Iya, dia orangnya temperamen sekali. Dan dia mukul kamu. Mukul saya nggak kena. Dan kamu balas dengan tusuk garpu. Iya, karena dia mukul saya pakai helm, tapi tidak kena. Saya bilang sama dia, kamu tidak bunuh saya sampai saya tidak mati, kamu yang mati di tangan saya bilang. Oke. Kamu, jujur saya koreksi ya. Kamu pun sendiri saya lihat punya watak yang keras. Jadi apa bedanya kamu dengan mantan pacar? Iya sih. Memang. Iya sih. Jawabannya iya sih. Iya, ya kan? saya memang keras. Cuma keras. saya masih bisa memaafkan. Tapi yang penting dia tidak senggol, maksudnya tidak ada kekerasan dalam hidup saya gitu loh. Kalau hanya ucapan mungkin sampai kebun binatang saya masih maafin. Saya masih bisa mengontrol itu. Iya.
Dengan tangan kamu aja berdua ini sebenarnya dua tangan kamu tuh bisa mendeteksi atau mempengaruhi orang loh. Iya. Itu yang saya rasakan, ada energi khusus di tangannya. Jika kayak diginiin, dia langsung kayak gitu. Itu dari mana, Roy? Itu dari ritual-ritual yang pernah dijalaninya sih sebenarnya. Jadi saya yakin kalau ritual-ritual ini dijalanin terus, makin kesesat, makin bahaya. Jadi tangannya, badannya itu ada energi dan itu berasal dari ritual-ritual yang dilakukan. Betul sekali. Oke. Biasanya kamu gunakan kekuatan ini untuk apa aja ya? Sebenarnya kalau tidak ada yang membuat saya kecewa atau tidak terlalu menyinggung perasaan saya tidak pernah lakukan. Karena saya tahu apa yang akan saya lakukan dampaknya akan sangat buruk. Setiap kamu kecewa, kamu hajar orang? Iya, Laki-laki atau perempuan? siapapun itu. Perempuan pernah? Pernah. Seperti apa kondisinya? 2 kali, yang pertama pingsan, yang kedua bibirnya agak menyol. Itu benar-benar Anda tidak bisa akan melakukan kekerasan ya? Itu benar-benar tidak bisa dikendalikan ya? Enggak. Di luar kesadaran Anda? Iya. Iya. Di luar kesadaran Anda, tapi tetap saja yang ngelakuin kan kamu juga. Iya. Makhluk halus mana bisa langsung kayak pek gituin. Iya. Dia kan butuh orang untuk mempengaruhi dulu dan akhirnya bisa ditabok atau Iya. ditonjok. Nah, Artinya dia juga bisa menahan sebenarnya. artinya harusnya bisa menahan. Iya. Jadi saya tidak menyalahkan makhluk halusnya itu 100% karena sebenarnya dia sendiri masih bisa menahan. Itu loh maksud saya. Dengan semua kekerasan yang pernah kamu lakukan, pernah nggak ada dampak buruk yang kamu rasakan? Mungkin pernah, tapi kan karena saya tidak memperhatikan hal itu ya. Jadi ya, apalagi saya orangnya sangat no comment gitu kan. Benar-benar saat dulu tuh saya benar-benar orang yang tidak pernah peduli dengan apapun. Asal saya puas, ya sudah gitu. Itu sangat-sangat buruk sekali. Asal puas. Ada rasa itu nggak sih? Misalnya kita habis mukul nih, Mbaknya habis mukul kan ya. Terus ada rasa nyesel nggak sih? Kenapa harus mukul gitu kan? Pasti ada saat saya setelah berapa, entah itu sehari, entah itu berapa, setelah ngelihat dia gitu ya, ngelihat orang yang saya pukul itu, pasti Nyesel. langsung kenapa aku lakuin gitu. Mbaknya kan udah nyesel, terus kenapa dilakuin lagi gitu loh? Itu jaraknya lama sih dari yang awal sampai yang sama yang kedua. Itu Jadi, jaraknya lama, tapi dengan kata lain lupa pernah menyesal. iya Oh, gitu. seperti itulah, karena sangat nggak terkendali banget emosi. Berarti sering banget nggak terkendali gitu ya? Dulu iya, kalau sekarang sih lebih bukan agak ya, memang sekarang sudah tidak pernah melakukan itu. Berarti intinya buat jaga diri. Sebenarnya Dari sih orang-orang ya gitu. kalau untuk sebenarnya nggak boleh ke cewek ya, kalau untuk ke cowok yang agak kurang ajar atau apa itu itu saya juga mikirnya ke situ. Enggak sih, enggak ada yang dibolehkan ke cowok Memang atau ke cewek sih. yang namanya kekerasan ya kan. Tapi Roy, ini yang kamu gambar ini kok makhluk menyeramkan ya? Ini apa ya Roy? Ini sejenis hantu perempuan, tapi wajahnya tuh nggak jelas. Kayak warna-warna kebakar gitu, warna merah. Apakah itu betul? Apa ini makhluk yang ada di sekitar sini atau dia pernah melakukan kekerasan dan korbannya hingga terbakar? Bentar, sepertinya saya tahu. Ini ada korelasinya dengan partisipan kita hari ini. Apa hubungannya? Apa korelasinya Roy? Ada sesuatu yang memakan tumbal nyawa ya. Dulu pernah saya diajukan untuk seperti itu, tapi saya tidak mau karena saya masih berpikir untuk hal itu ya. Cuma katanya ini beberapa kali selalu ngikutin saya. Iya. Salah kamu padahal apa ya gitu ya? Iya, Diikutin seperti itu. karena saat itu kan pernah ada dikasih tahu, kan memang saya dari kecil tuh kan ngeritualinya itu sangat kuat kan.
banyak aura negatif sebenarnya yang mau ngikut saya. Tapi sebenarnya saya nggak mau. Sekarang Karena ada. sekarang sih asalkan diri saya sebenarnya ya, tergantung diri saya. Asal di hati saya udah bilang jalanin, pasti akan datang. Tapi kalau bilang enggak, ya dia nggak akan ingin. Tapi dia sesekali pasti akan nampak dan akan ngebisikin sesuatu. Pernah melihat atau dengar secara langsung? Kalau melihat tidak, aku selalu feeling, selalu ada kayak membisikkan, ayo lakuin gitu. Padahal saya tahu dalam rasional saya tahu itu nggak benar gitu. Tapi selalu hati saya, udahlah, ayolah gitu. Toh nantinya juga seneng gitu kan, toh nantinya kamu puas. Iya, daripada gunain hal-hal yang tidak baik, mendingan gunain secara baik-baik ya. Dan saya ngerasain dalam mata batin saya, kamu punya dua mata batin loh. Maksudnya kanan dan kiri. Kita sama tapi beda Ali. Maksudnya gini, aku indigo, kamu six sense. Jadinya saya ngelihat kamu bisa ngerasain sesuatu yang ada di dalam tubuh seseorang. Sebenarnya seperti itu. Lalu tadi sempet ya, kamu mention bahwa laki-laki semua direbut sama kamu. Oh, sebenarnya bukan direbut ya. Tapi apa yang saya mau, saya pasti dapat. Saya ngelihat kamu bawa benda atau barang kayaknya. Ada di belakang sih sebenarnya saya siapkan. Oh, bolehkah saya lihat? Boleh. Saya Ya, Silakan. Saya juga minta untuk sarung tangan, gloves. Thank you. Roynya maksudnya jimat atau benda-benda untuk dia ritual? Jimat. Ada sesuatu yang memanggil-manggil saya lah di situ. Sekitar situ, sekitar penonton. Penonton jangan sampai ada yang kosong ya. Roy terasa Ini ada yang apa di lagi? belakang sini. Hah? Ini apa lagi ya? Ular ya? Oh enggak. Saya melakukan ini di saat saya menginginkan seseorang itu sangat-sangat dekat dengan saya. Oke, apa yang kamu lakukan? Saya ada ritual di setiap ada hari-hari tertentu yang saya harus lakukan. Di saat saya mau tujuan kepada orang itu. Seperti apa ritualnya? Ada di sini dan saya harus membakarnya. Oh, boleh, silakan. Asal dengan satu syarat tidak membahayakan penonton di sini, Nggak ada karena membahayakan partisipan yang mana itu kamu sendiri dan bintang tamu dan partner saya Bayu. enggak. Terima kasih. Monggo. Perlu korek? Sudah disiapkan, sudah saya siapkan kayaknya. Oh, Ini ada bunga 7 Iya, macam ya? iya. 7 rupa ya? Iya. 7 rupa. Ada air mawar, ada bunga kantil. Terus apa yang mau kamu bakar? Saya harus bakar di situ. Bakar. silakan dibakar. Ada ritual doa-doa khusus kah atau seperti apa? Bunga kantil. Oke, biasanya setelah melakukan ritual apa yang terjadi? Nanti saksikan aja, soalnya saya nggak bisa memberikan karena saat saya ritual itu setengah sadar setengah enggak ya. Karena udah kehilangan Kesadaran. Saya nggak bisa ngucapin Biasanya saya apa, harus Roy? apa. Biasanya ya dia akan mengungkapin apa yang dia punya dari alam bawah sadar dia dan makhluk halusnya. Makhluk itu yang akan Iya. ketemu dengan kita Justru semua. saya akan mencari tahu melalui makhluk halus atau arwah-arwah yang ada di tubuh kamu. Sehingga teka-teki misteri ini bisa dipecahkan secara langsung. Oke, silakan. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah membahayakan karena ini khusus buat saya dan buat orang yang saya tujukan. Tapi mungkin akan berlaku sedikit di luar alam sadar. Ya, oke, baik. Roy. Saya butuh air. Air.
mau keluar. Iya. Jangan sendiri. Gak kuat. Iya. Ada yang temenin? Adi, tolong temen. Kondisinya Ada tidak yang bisa temenin? Siapa? Oke, Roy jelasin dulu Roy, ini apa yang terjadi dan tadi barusan di penonton tiba-tiba seperti ada yang lewat atau bergetar di sana. Ada yang ngelihat atau apa tadi? Ada apa di sana tadi? Hah? Ada yang bergerak? Ada yang apa? Kayak lari di belakang. Gak mungkin ada yang lari di belakang, gak ada ruangan. Gak ada ruang di atas. Gimana? Apa yang terjadi sebenarnya Roy? Oke, baik. Jadi sebenarnya Mbak Lita, Sari. Mbak Sari sendiri ini melakukan ritual yang sangat ekstrim. Jadinya penonton saya yang nggak kuat akhirnya kok tumbang satu persatu. Namun demikian saya pengen Mbak Sari itu kan bisa nari sinten ya? Iya. Itu Sinten. sinten. Jadi Sintren itu namanya kalau di Jawa. Sintren. Sintren itu semacam kayak penari sinden campur sari tapi dia harus dikurung sebenarnya. Sintren namanya. Iya. Oke. Dan Apa yang dia lakuin? dia Apa yang melakukan ritual tari sintren itu dan kemudian ada banyak, saya juga udah mulai merasa janggal tadi di sana, kemudian di sini, jadi antara sana dan sini langsung terkait dengan dibakarnya, lalu langsung ada bentrokan energi. Itu tadi yang lewat atau? Sebenarnya itu makhluknya dia loh, gitu. Bener kata mbaknya yang tadi, dia ngelihat hantu di belakangnya. Sosok hitam Yang mau tadi. masuk ke penonton kita? Hitam Iya, tadi betul. itu. Bener kata mbaknya tadi bahwa dia ketakutan sekali karena dia ngelihat sesuatu di belakang badannya. Sosok itu ngapain emangnya Roy? Di sini ini ada apa? Lagi ngapain? Ada di mana dia? Di sini? Di sini udah enggak. Oke. Saya pengen banget kamu tari sintren tapi sambil makan bunga. Saya harusnya memakan satu bunga kantil yang ada di sini. Baiklah, lalu kamu masukin badan kamu dan kamu nari sintren di sini. Saya lihat apakah ada perbedaan antara kamu dengan sang penari jadi-jadian. Itu bisa dimakan. Bisa. Kita kantil. pokoknya kita ingin ajak berkomunikasi, bukan menantang, bukan mencoba-cobai, tapi saya Mau komunikasi. explore, mau korek-korek sebenarnya ada apa gitu. Ya mau gali informasi sebenarnya. Mau gali Kita ingin cerita ajak dari- komunikasi. Saya boleh ambil minum nggak? Tapi airnya boleh minta. 2. Jangan air matang. Jangan air matang. Coba ya. Nggak boleh. Saya beneran. mau buktiin, saya akan makan kembang. What? Serius. Kembang. Roy, Emang itu bisa dimakan? Ada di mana lagi kantinnya? jadi biasanya kalau mau dengan manggil ada makhluk-makhluk itu biasanya dia menggunakan dengan makan pil gitu. Yang mana satu lagi? Ini satu lagi saya di sini. Kayaknya tadi ada 3 deh. Nih. Ya. Ini. Mm-mm. Ini aja Yang ya. harus dimakan yang memang warna ini nggak boleh. Oh iya, warnanya kuning-kuning Iya. ke hijau-hijauan Iya, ya. betul. Ini coba tolong Bayu. Kalau memang benar bisa memanggil arwah dan supaya kamu ya bisa berkomunikasi dengan baik, kenapa enggak? Ya, Apa rasanya kalau makan pil? rasanya pahit. Oke. Coba saya cobain yang warna merah. Kata kamu Bunga. merah juga dimakan kan? Sebenarnya merah tuh lebih bagus buat mandi. Bukan dimakan. Bukan dimakan. Dimakannya sedikit aja, nggak usah banyak Yaudah, banyak. yaudah. Buat Kayak campuran. gini? Iya. Oh iya, ini mohon maaf ya pemirsa di rumah. Ini bukan jadi contoh ya. Tunggu dulu. Roy, ini lampunya yang gini atau?
Terasa kayak kedip-kedip nggak? Nggak. Iya, kedip-kedip. Ini jangan dijadikan pelajaran ya, makan bunga-bungaan. Nggak enak. Pahit. Oke. Itu ritual makan-makan ini biasanya untuk manggil makhluk-makhluk astral itu. Bisa buat aura kita, dan kalau menginginkan mereka komunikasi dengan kita sebenarnya bisa, tapi dengan perasaan. Jujur saya memang tidak. tergantung niat kita niat. mau apa Iya. gitu ya. Iya. Tergantung niat kita. Coba kalau misalnya ada sintren Coba silakan dimakan. full di situ. Itu air mentah loh. Mohon maaf, saya Roy Kiyoshi. Anda siapa? Saya Siti. Siti bisa ikut saya. Mau kemana? Saya mengulurkan tangan saya, Siti. Kamu siapa? Saya Roy Kiyoshi. Saya adalah indigo biasa. Kamu mau apain saya? Saya akan melakukan. Saya ingin lihat kamu tarik sintren di sana. Baiklah. Kita apa tangannya kayak gimana, Ron? Apa rasanya? Dingin, panas, Dingin. dingin banget. Kalau kan jangan ada yang kosong ya. Jadi kita kesana. Baik, ambilin satu lilin lagi, baik. Oke. Apa ini? Ini taruh di mana? Kamu di sini. Boleh aku pegang aja dari ini. Kamu bisa menari sebebas apapun yang kamu mau. Terus ini. Satu lagi di situ. Ya. Tarik sini. Roy, dia mau apa sebenarnya, Roy? Roy, dia ngapain? Dia udah lelah tampaknya. Lelah. Roy, kenapa Siti nempel di Sari, Roy? Kenapa ngikutin Sari terus? Ada hubungan perjanjian gaib antara Siti dengan Sari. Perjanjian gaib. Iya. Siti, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh Sari. Iya. Mbak Sari. Mbak Sari tenang dulu, ambil nafas dulu. Perlu minum? Iya. Minum. Minum dulu. Sakit ya? Tenang, minum dulu. Sari minum dulu. Terima kasih. Aduh, Apa? Sakit ya, Kenapa? sakit ya. Apa yang sakit? napas saya sesek banget. Nafasnya sesak. Aduh, sesek banget. Yaudah kita kembali ke ruangan sebut ya. Bisa berdiri? Bisa. Bisa berdiri. Oh, aduh. Pelan-pelan. Aduh, sakit banget, sesek banget. Saya pengen mual. Saya pengen muntah. Kayak rasanya, aduh, di hulu hati saya ada yang neken. Ambil nafas, tenangin diri dulu. Diatur nafasnya, kita kembali duduk. Ini minumnya saya bawa. Kita duduk lagi. Boleh minta tolong singkirkan aja ini. Ini simpan. Iya, dia masih ada di Singkirkan. sini. Ya. Ini disingkirkan. FD tolong disingkirin. Soalnya Tolong dibawa. dia kalau udah, dia akan selalu ngikutin saya terus. Saya boleh minta minum juga ya? Oke. Baik. Kenapa? Sakit tenggorok. Sesak juga? Tiba-tiba sesak nafas. Oh, nggak pernah. Aku nggak pernah kayak gini sih sebelumnya. Gue
Gue lupa pakai glove juga. Oke, nggak apa-apa. Mbak Sari, kamu ini ya apa? Jaga diri baik-baik ya, Mbak Sari. Pada dasarnya ilmu kamu bisa kamu gunain yang buat bagus-bagus. Iya. Bener loh, pasti bagus banget. Tapi Siti itu tadi bisa dia kendaliin nggak? Berarti selama ini kenapa dia buat kekerasan, mukul? Itu karena Siti Karena Siti aja, yang Pak. ngejagain dia. Karena Siti dan karena karakternya. Jadinya jadi satu, nyambung deh, der gitu. Tapi yang dilakuin justru jadi buat kesalahan ya. Iya. Disalahgunain. Iya. Karena emosi saya itu yang dia dukung kan. Oh Dia karena sangat, emosinya. ya, sangat. Walaupun kita tidak mencelakai orang, tapi kalau kita emosi ingin memiliki seseorang itu kan sama aja emosi kan, Iya, ambisi. benar, ambisi. Itu sangat dia dukung kalau untuk itu. Udah lebih tenang? Sedikit sudah lumayan. Sedikit lebih tenang. Mungkin agak berat kepala Padahal Siti itu auranya nenek-nenek ya. saya. Tapi tariannya ya. Iya. Saya Oh, pernah, luas banget. sudah dia pernah nemuin saya tapi dalam mimpi. Seperti Cantik, apa kan? sosok? Cantik sekali. Dia bilang saya bermimpi. Dia bilang saya akan terus ikutin kamu dan jaga kamu. Selamanya. Selama saya inginkan, selama kamu menginginkan saya pasti ada. Tidak usah lama-lama. Pikirkan saya aja, saya datang. Itu sebenarnya sosoknya seperti itu, Roy. Iya, sosoknya seperti itu, Sari. Mukanya ancur-ancuran dikit dan selek-selek Iya. nenek-nenek. Karena pernah sesuatu terjadi sebenarnya. Siapapun yang menyakiti saya, di saat saya tersakiti sangat, dia akan nampakin kepada orang yang nyakitin saya. Kau masih mau berhubungan dengan Siti tadi itu? Saya udah nggak mau, saya minta tolong. Masih bisa, Roy? Bisa. Tapi saya benar-benar minta tolong untuk sangat-sangat gimana caranya dia tidak tidak ikutin saya terus, karena ada beberapa orang yang sudah bisa melihat saya itu seperti itu. Kamu pakai kebaya, jadi terkadang ada orang yang bilang belakang kamu siapa gitu. Saya sebenarnya Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal saya nggak nyaman, sebenarnya tidak nyaman seperti itu. Oke. Baiklah, saya akan membantu cleansing, tapi selebihnya hidup kamu adalah hidup kamu, bukan hidup saya. Cleansing. Coba baru dijelasin, Roy. Apa yang terjadi, Roy? Apa yang kamu lakukan tadi? Ya, Apa jadi saya sebenarnya? menjelaskan bahwa itu tadi adalah proses cleansing dan saya yakin mudah-mudahan nggak akan ada gangguan-gangguan lagi. Tapi seal ini akan terbuka ketika kamu ngizinin untuk ngebuka. Kemudian juga pikirnya lurus-lurus lempeng-lempeng aja. Ya udah, terus udah gitu nggak usah pakai emosi, apa-apa nggak usah dihajar, apa-apa nggak usah dipukul. Terutama ritual itu tadi Iya, ya? terutama ritual yang tadi. Gitu ya. Iya. Ada yang mau disampaikan, Nat? Yang disampaikan sih semoga bisa lepas ya. Semoga Mbak bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Dari yang kemarin-kemarin, dari yang mukul orang, dari yang sampai nunjuk gitu. Itu kan semoga bisa terkendalikan aja dari sekarang. Terakhir, Roy? Terima kasih. Nggak ada, kamu jalani hidup dengan bagus. Ini nanti kalau kamu jago menari sintren, kalau bisa buka klub atau sanggar Iya. untuk pelatihan penari sintren, itu hal yang bagus sekali ya. Iya. Terima kasih. Iya. Mbak Sari, mudah-mudahan Anda mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan tentunya tanpa harus dibantu dengan makhluk-makhluk Iya. tadi ya, yang akhirnya justru malah merugikan. Ya bukan tidak mungkin pada nantinya mereka minta tumbal. Iya. Ada orang yang Anda sayang justru harus dikorbankan. Terima kasih sudah berbagi cerita malam hari ini di Penembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan Anda boleh meninggalkan studio. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terimalah segala sesuatu yang telah digariskan, karena di sana akan ada kedamaian.
Tak perlu mengeluh dalam setiap kesulitan, cukup nikmati dan dijalankan. Baik pemirsa, Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Sari. Nah, pemirsa, hari ini saya akan mengunjungi rumah Sari, di mana dia bisa menari sintren dan ada apa di dalam rumahnya. Saya akan menulis lebih lanjut keseraman seperti apa yang akan terjadi. Ikuti terus perjalanan Roy. Saya lihat ada sosok anak kecil di sini, nungguin. Kayak gini. Itu yang saya lihat, sosok anak kecil. Lihat itu tetangga. Saya merasakan di sini sebenarnya pusat energi makhluk halus, sundel bolong, dan kuntilanak. Saya akan mengunjungi rumah Sari. Di sini energinya panas banget, berputar seperti itu dan baru di depan kamarnya saja udah seperti ini, apalagi kalau udah masuk ya. Yuk kita langsung masuk ke sini. Sari. Oh, halo. Saya melihat di sini, baru dindingnya aja udah tersirat bahwa adanya kekuatan makhluk gaib dan wangian bunga-bunga yang ada di sini. Ya, silakan. Saya melihat di sini, ini ruangan tampaknya kayak ada orang yang duduk kalau malam. Ya. Apakah betul? Iya. Saya menduga kamu melakukan ritual dalam waktu dekat ya? Iya, betul. Entah kenapa ya, dari tadi tuh saya penasaran sama yang ini. Lukisan ini. Ini lukisan apa ya? Oh, itu nggak tahu ya. Saya suka aja dengan lukisan itu. Saya suka sekali dengan lukisan itu. Saat itu saya ambil dari rumah ayang saya. Iya, yang kakung. Dan saya sangat senang dengan lukisan ini. Pokoknya bagi saya tertarik sekali. Itu membuat saya itu merasa nyaman. Setiap saya duduk di ruang tamu ini memandang lukisan itu tuh merasa saya tuh ada di suatu tempat. Iya, saya merasa ada kejanggalan di sini dalam sebuah lukisan biasa, namun menyimpan beberapa makhluk halus dan hawa negatif yang sangat pekat sekali. Hawa penari sintren. Saya ingin mencoba menggali lebih dalam lagi. Oke, silakan. Saya ngerasa ada yang janggal loh dengan banyak kaca di rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa sih? Itu bagian dari ritual atau apa? Soalnya kalau dengan kaca ini, saya merasa nyaman, saya merasa cantik, saya merasa apa ya? Saya pede dengan diri saya gitu, karena saya selalu bercermin dimanapun ada cermin pasti saya akan selalu merasa nyaman itu. Ada satu sosok lagi yang di badan dia namanya Siti di sana. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Memang dia selalu ada di sini nemenin saya sih. Kenapa saya ada cermin-cermin banyak ini? Karena Siti sangat suka kalau selagi saya bercermin dimanapun berada dia akan pasti ada dalam diri saya.
Saya pengen banget untuk Siti melakukan apapun media badannya dengan partisipan. Saya izinkan siapapun makhluk kamu di sini, siapapun nama kamu di sini, Siti atau bukan, masuklah, masuk. Saya Roy Kiyoshi dan tenang, terkendali. Pemirsa, jadi saya ngelihat di sini Siti yang diam badannya adalah sosok yang suka menari dan sangat senang ketika menari di dekat kaca. Jadi nggak heran di rumah ini banyak sekali kaca yang terpampang di dinding-dinding, bahkan di meja makan, dapur, ruang tamu, bahkan di kamarnya sendiri ada 3 kaca berlainan. Saya minta izin untuk kamu keluar dari tubuh Sari. Tidak. Siti bisa ikut saya kok. Tidak. Saya punya banyak teman-teman. Tidak boleh. Pemirsa, jadi sebenarnya adalah ada salah satu kunci di kepala saya. Saya melihat di sini dia banyak sekali menggunakan kaca. Saya mencoba untuk mengeluarkan dia nih. Nah, kali ini saya akan memecahkan kaca. Jangan musik saya. Saya nggak pakai gloves. Ternyata ini semua kaca-kaca adalah rumahnya Siti. Dan saya hancurkan berkeping-keping. Bangun. Kenapa nih? Nggak ada apa-apa. Kenapa kak? Nggak ada apa-apa. Ini adalah Siti yang tadi saya usir. Tidak akan. Tidak. Pemirsa, harus saya jelaskan pada malam hari ini bahwa ini adalah bentrokan energi antara Siti yang memasuki badan Sari, dan kemudian setelah dia keluar dia malah mengganggu tetangganya si Sari. Jadi ya nggak salah apa-apa langsung masuk ke dalam sini. Itu dia di sini. Dan saya pastikan ibu ini aman. Halo Sari. Iya. Ya. Udah sadar nih. Ya. Thank you. Ya, Sari udah apa-apa? Udah nggak apa-apa sih. Sepertinya saya lebih baik kayaknya ya. Lebih baik ya? Iya. Bagus. Dan intinya sebenarnya Siti tidak akan masuk lagi ke badan Sari asalkan kuat dan rajin berdoa. Ya, seperti itu sih. Itu keinginan saya juga sih. Mudah-mudahan tidak diikuti makhluk-makhluk halus lainnya ya. Iya.
terima kasih atas bantuannya Kak Roy. Iya. Karena sepertinya saya merasa lebih tenang dan lebih nyaman sih. Jadi tidak ada yang apa ya dua keinginan gitu loh, dua pemikiran, dua kepribadian gitu. Jadi kalau misalnya mulai kamu kumat atau kambuh, ada kaca geprek semua diginiin. Oke, ya. Baik. Aku mau pamit dulu. Oke. Semoga kamu sukses dan Iya. tidak diganggu lagi ya. Oke. Terima kasih ya. Thank you ya Kak Roy ya. Ya. Thank you dengan bantuannya. Terima Thank you. Dua partisipan kami yang hadir malam hari ini adalah Haikal dan Sari. Haikal adalah seorang penyembah makhluk gaib yang seolah-olah tidak akan pernah menemui kematian dalam hidupnya dan memiliki tingkat kesombongan yang luar biasa. Sementara Sari, tadi kita lihat tiba-tiba dia bisa menari tarian sintren ya, dan dimasuki oleh makhluk gaib namanya Siti. Gimana pendapat kamu, Roy? Untuk partisipan yang pertama saya cukup simpati ya, karena kasihan badannya capek untuk dipakai. Oh, Siti Iya. maksudnya. Iya, Yang kedua. Siti masukin badannya si Sari. Jadinya Sarinya jadi loyo gitu, jadi kayak capek sekali. Langsung lemas. Tapi untuk kebutuhan show mungkin itu emang si Eyangnya Ritual itu ya, iya, memang dia masuk lakukan seperti itu. ya. Tapi Oke. dan untuk partisipan kedua agak-agak saya ya udahlah ya, speechless dan ya begitu. Iya, partisipan kita yang Haikal itu sepertinya memang ya Nggak bisa ngomong ya. apa ya? Kayaknya kita nggak bisa ngomong. Kita cuma berharap mudah-mudahan kita nggak pernah ketemu ya Iya. orang-orang seperti itu dalam Iya, hidup kita ya. Ya pastinya. Oke, Jangan sampai. Jangan sampai. Nadia, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Nadia. Salam untuk keluarga kamu, sukses untuk semua karirnya ya. Thank you. Oke, Roy, Thank terima you. kasih Thank untuk you. semua penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini.